Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, kita sebelum mulai kita absen dulu nih. Kalian dari daerah mana aja? Nah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kemarin tuh udah banyak banget yang masuk katanya dari Kediri, seperti biasa itu absen terus. Terus Pemalang, Pekalongan, terus Banjarnegara pun ada kemarin kan. Terus dari Pekanbaru, Jayapura, Bali pun ada. Dari luar negeri pun ada seperti Singapura dan Hong Kong. Kita ucapkan terima kasih dan selalu mendoakan untuk kalian. Semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diperlancar atau dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu subscriber kita yang bercerita bahwasanya dulu dia adalah seorang waria yang hidup di pinggiran ibu kota. Gimana nih ceritanya? Hidup di pinggiran ibu kota jadi seorang waria. Pasti banyak banget yang penasaran, nggak usah lama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita rahasiakan atau kita samarkan untuk kepentingan bersama. Kisah ini tuh menceritakan seorang pria atau pemuda yang bernama Putro. Putro ini tuh hidup di pinggiran ibu kota. Pasti susah banget nih untuk bertahan hidup di sana. Banyak persaingan di sana tuh, lingkungannya tidak semudah seperti yang kita bayangkan karena ibu kota itu ya tahu sendiri, keras. Untuk orang-orang yang jiwanya lemah ataupun jiwanya belum kuat gitu, nggak mampu ya di sana pasti bakalan ya nyerah. Nah, itu si Putro ini bertahan hidup di sana. Umur 15 tahun si Putro itu ditinggalkan mati oleh kedua orang tuanya. Jadi saat umur 15 tahun si Putro itu udah yatim piatu. Nah, Putro ini itu hidup sebatang kara sejak umur 15 tahun. Untuk bertahan hidup si Putro ini tuh kerja serabutan, cari rongsok ataupun barang bekas. Putro juga jadi buruh cari rumput buat ternak warga gitu di sana. Pokoknya apa aja tuh dia kerjakan. Dia tuh ngerasain berat. Ya bayangin aja ya, 15 tahun harus hidup sendiri dan bertahan hidup di kerasnya pinggiran ibu kota. Melihat anak-anak seumur mereka itu lagi main, lagi belajar, lagi menikmati masa anak-anaknya. Tapi dia tuh udah harus kerja. Kalau nggak kerja, aku nggak makan. Kalau aku nggak punya uang, aku nggak bisa sekolah. Hingga akhirnya dia lulus sekolah, dia tuh mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi ya mau apa dikata, biayanya pun kan nggak sedikit. Buat masuk ke universitas itu nggak cuman bayarnya aja, buat kelangsungan hidupnya juga dia harus butuh biaya lagi. Kalau dia sibuk cari ilmu atau cari pendidikan aja, tapi dia nggak bisa cari uang, ya gimana? Dia tuh pengen nabung dulu deh, nabung buat lanjut ke kuliahan atau lanjut ke universitas lebih tinggi lagi. Dan saat itu si Putro ini berperawakan tuh kecil, badannya tuh kecil. Kayak orang pada umumnya tuh. Tapi yang lain tuh sebayanya mereka tuh badannya gede-gede semua. Tapi Putro itu kecil. Walaupun kecil, dia tuh mentalnya besar. Pernah pada suatu hari si Putro itu setelah lulus SMA, dia tuh jadi tukang parkir di sebuah mall ya lumayan ternama lah di sana. Di sana jadi tukang parkir. Nah, saat Putro menjadi tukang parkir itu dia mengarahkan para pengendara untuk memarkirkan kendaraannya itu di tempat yang aman dan nyaman. Dia membantu para pengunjung di mall itu ngarah-ngarahin ke sana, Mbak, ke sana, di sini dan seperti itu. Dan dia tuh hari demi hari dia tuh menikmati. Makin banyak kumpul uangnya. Walaupun tukang parkir itu katanya tuh ya dipandang remeh. Kadang disepelekan orang jadi tukang parkir itu. Tapi hasilnya lumayan, alhamdulillah, biar bisa menghidupi dia dan dia pun bisa nabung dari hasil itu. Nah, Putro itu menikmati, dia akhirnya bisa makan enak, jajan dengan uangnya sendiri. Hasilnya itu lumayan lah. Hingga suatu ketika masalah pun timbul di situ. Ada sekelompok preman datang ke sana. Nah, si preman itu datang terus ngomong sama Putro, ini itu tempat wilayah aku, semua keamanan aku yang jaga. Kata si preman itu, maksudnya gimana ya Mas? Aku kan udah parkirin di sini udah beberapa hari. Ya memang, apa kamu izin dengan saya? Bagi siapa aja yang mau bikin usaha ataupun jadi tukang parkir di sini, dia tuh harus lapor dengan dia. Dan dia harus mau membayar iuran 500.000 per bulan. Preman itu ngomong kayak gitu ke Putro. Lah Putro pun bingung gitu loh. Aku ini kerja dari pagi sampai sore jadi tukang parkir. Dan uang hasilnya pun itu nggak seberapa, cuma cukup buat kehidupan dia. Sekarang dia harus ngasih iuran 500.000 per bulan sama preman itu. Iya si Putro ini nggak mau. Dia tuh nolak. Aku nggak mau ngasih uang 500.000 sama kamu. Wah, kamu tuh nantang ya. Kamu punya nyali juga, kata preman itu. Walaupun si badannya kecil si Putro, tapi dia tuh pemberani. Berani ngomong kayak gitu sama si
premannya, ini uang hak aku dari pagi sampai sore itu kerja keras buat dapetin uang, sekarang kamu minta dengan enaknya, aku nggak mau ngasih. Akhirnya preman itu marah, merasa disepelekan sama si Putro ini. Dia manggil teman-temannya, kira-kira ya ada 5 orang. Di situ Putro dikeroyok habis, dibikin babak belur di tempat parkiran itu, dipukulin, dak. Setelah dipukulin ditinggal pergi. Putro dibuat kapok. Akhirnya Putro yang babak belur itu pun bingung, gimana? Aku baru ngerasain enak jadi tukang parkir, bekerja enak kayak gini aja udah dapet masalah kayak gini. Gimana aku mau enak, mau seneng gitu. Sore itu Putro jalan pulang. Emang jarak dari rumahnya sampai ke tempat parkiran itu tidak terlalu jauh, kurang lebih ya 20-15 menitan lah. Putro jalan pulang. Sore itu mendung, gerimis, seakan-akan langit itu tahu bahwa kesedihan Putro itu begitu dalam menghadapi hidupnya ini, nasibnya yang begitu naas. Dia tuh pulang sambil ya udah nggak karuan, penuh dengan luka, babak belur, masuk ke rumah dalam keadaan yang begitu parahnya. Udah terkena hujan lagi, masuk ganti baju, istirahat tidur. Dia meratapi nasibnya. Keesokan harinya si Putro itu tidak mau berangkat. Dia tuh ya ngerasa kayaknya udah deh cukup. Aku nggak mau kerja lagi jadi tukang parkir. Terlalu beresiko. Aku hidup kayak gini banget. Dia tuh seakan-akan menyalahkan dirinya dan protes kepada Tuhan. Apakah ini nasibku? Begitu naas. Sejak kecil udah ditinggalin orang tua, harus bertahan hidup sendiri di kerasnya ibu kota. Baru ngerasain enak sedikit, langsung kena masalah. Apakah aku nggak boleh seneng sedikit? Apakah aku nggak boleh kayak mereka-mereka yang merasakan bahagia? Protes dia dengan Tuhan. Pagi itu dia di pinggir jendela sambil melihat langit, sambil ya merasakan ketidaknyamanan hidup. Dengan keputusasaannya itu tiba-tiba diketuklah pintu rumahnya oleh seorang. Nah, orang itu masuk, seseorang yang dikenal sama Putra. Putra itu kenal sama sosok ini, ya sebut saja namanya Mika. Sosok Mika ini adalah teman dekatnya si Putra pada saat dia kecil. Mika adalah seorang waria, namanya adalah Mufid. Sejak kecil dia tuh emang agak melambai. Akhirnya dia besar dan akhirnya jadi seorang waria. Nasibnya nggak jauh beda. Cuman bedanya si Mufid atau si Mika ini adalah seorang anak yang ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya karena tidak mau merawat dia. Dan dia hidup bersama nenek dan kakeknya. Nah, si Mika ini adalah seorang waria. Tuh dengar kabar bahwasanya si Putro ini dalam keadaan sakit, akhirnya datang ke sana. Ngobrol. Kenapa Put kamu? Nggak apa-apa kok. Putro itu bilang nggak apa-apa sambil menunjukkan seakan-akan menyuruh Mika duduk di sampingnya. Akhirnya si Mika itu duduk di sampingnya Putro. Akhirnya tuh Putro menceritakan kisah dia tentang di parkiran, tentang kehidupannya dan tentang protesnya dia terhadap Tuhan. Kenapa aku hidup seperti ini? Akhirnya si Mika pun ya udah deh, kamu gimana lagi? Ya kamu yang sabar aja. Gimana kalau kamu tuh ikut ngamen dengan aku? Kata si Mika. Putro kaget. Dia tuh tahu kegiatan atau kerjaannya si Mika ini adalah seorang pengamen. Tapi dengan berdandan seperti waria itu. Putro tuh berpikir, kalau aku ikut berarti aku harus berdandan seperti dia. Ya, si Mika tuh tahu bahwasanya si Putro itu tuh badannya bagus. Kecil, ramping. Jadi kalau dipakein wig, jadi kayak waria itu sangat cocok. Putro tuh jujur kayak menolak. Tapi karena dia tuh berpikir, ya mau gimana lagi? Mau hidup model kayak apa lagi? Mau kerja yang gimana lagi? Dia tuh nggak tahu harus kayak gimana. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa buat pengalaman. Putro mau diajak ngamen sama si Mika ini. Putro berganti nama menjadi nama Aurel. Dia tuh didandanin sama si Mika, pakai wig, pakai baju perempuan, di make upin, pakai lipstick, pakai bulu mata. Nah, udah cocok banget jadi waria. Diajaklah ngamen sama si Mika ini ke tempat ya biasa dia nongkrong, di mana dia tuh biasa cari uang di sana. Dari toko ke toko, dari bis ke bis, dia tuh diajarin kayak gitu. Pertamanya ya kaku. Putro itu ngerasa, atau Aurel ini ngerasa ya kaku gitu loh. Jadi cewek itu kaku. Akhirnya dia belajar nyaman. Akhirnya dia tuh nyaman jadi peran jadi seorang wanita. Dan dia tuh akhirnya suaranya jadi kayak wanita. Dimirip-miripin dengan suara wanita. Di sana ngamen. Dari lagu ke lagu, dari toko ke toko. Ngamen. Dan hasilnya itu Putro bingung. Wah, kok ternyata banyak ya dari ngamen kayak gini. Banyak gitu loh. Dan kalau dia sepi, dia ngamen. Si Aurel sama si Mika ini pun dia tuh ya akhirnya memuaskan hasrat pria-pria hidung belang juga. Atau ya biasa dibilang ya open BO. Jadi kayak gitu.
Walaupun jujur memang bertentangan dengan hatinya Putro, tapi Putro makin lama makin nyaman, makin lama makin nyaman. Nyaman memerankan menjadi si Aurel itu. Akhirnya pada suatu kesempatan, si Mika sama si Aurel ini lagi nyanyi atau lagi ngamen di sebuah warung makan. Di sana tuh ada seorang produser dari penyanyi dangdut yang dengerin tingkah laku lucunya Mika sama si Aurel, dan didengar-dengar suaranya itu tidak terlalu buruk, bahkan bagus, goyangannya yang bagus, terus tingkah lakunya yang lucu, itu menghibur. Akhirnya produser itu setelah Mika sama si Aurel selesai nyanyi, dia tuh ditanyain nama, ditanyain alamat dan sebagainya. Akhirnya setelah mereka berbincang-bincang, produser itu pun ngomong, menawari mereka tuh untuk ikut tim dangdutnya ataupun orkestra dangdut yang dimiliki oleh produser dangdut itu. Ditawarin, yuk ikut manggung, ikut gabung aja. Tadinya si Mika sama si Aurel ini bingung, lah kami kan bencong, kami itu waria, emang diterima, emang boleh ikut? Ya nggak apa-apa, kami itu butuhnya menghibur, lucu, terus kalian juga suaranya juga cukup bagus, jadi nggak keberatan, nggak apa-apa, ikut aja. Akhirnya diajak dari orkestra ke orkestra lain, ajak keliling, bahkan ternyata tuh banyak yang suka sama si performnya si Mika sama si Aurel ini. Akhirnya mereka tuh dikontrak lagu, dikontrak ikut orkes dangdut itu. Akhirnya mereka namanya tenar, terkenal gitu. Saking terkenalnya si Aurel ini, kampungnya pun tenar, ikut terangkat namanya. Bahwasanya si Aurel ini sanggup atau bahkan bisa membeli rumah dan beli kendaraan. Orang-orang kampung tuh kenal sama si Aurel Putro ini udah jadi artis, namanya tersohor gitu loh. Dari desa sampai ke kota, sampai keluar kota pun dia tur gitu loh, tur orkes, ikut orkes dangdut itu. Nah, Aurel itu bercerita saat dia menjadi orkestra atau ikut orkestra-orkestra itu, kadang ada beberapa dari penontonnya itu yang ngelecehin dia, bertingkah laku atau bersikap kurang ajar dengan dia. Ya maaf, kadang sering dipegang-pegang atau sering dicolek-colek bagian-bagian tertentu dari si Aurel itu. Nah, Aurel pun ya gimana lagi, itu pekerjaannya. Bahkan kala orkestra lagi kosong ataupun lagi sepi, dia tuh open BO dengan orang-orang yang berdekatan dengan dia. Dia tuh mau melayani pemuda-pemuda atau pria-pria hidung belang lainnya kala dia tuh nggak punya uang ataupun lagi sepi job. Jadi ya bukan rahasia umum lagi, kadang dia mengalami pelecehan-pelecehan itu. Hingga pada suatu hari si Aurel dan si Mika itu ada di suatu tempat. Mereka di sana tuh dikelilingi pria-pria hidung belang sambil mabok-mabokan, minum minuman keras. Kehidupannya udah beda lagi, udah nggak kayak dulu lagi, dia udah beda. Dia tuh sering mabuk, sering dengan pria-pria hidung belang itu. Hingga pada suatu hari tuh Mika tuh agak lagi sensitif lah, lagi nggak enak hati. Dia lagi mabuk, tiba-tiba dilecehkan sama seorang pria. Dipeganglah tubuhnya itu. Dia marah, dia membentak sama si pria itu. Nah, keadaan ini dilihat sama si Mika. Mika langsung datang melerai mereka. Dia tuh meminta maaf sama si pria itu, maafin teman saya ya, maafin mungkin dia lagi capek atau sebagainya. Dia malah minta maaf sama pria itu dan malah marah sama si Aurel. Dia narik Aurel ke tempat lain. Dia tuh ngobrol di sana. Kamu kenapa kayak gini? Kenapa kamu kasar? Ya dia tuh yang ngelecehin aku. Dia tuh pegang-pegang badan aku. Nggak sopan kayak gitu namanya. Itu udah kerjaan kita. Kamu nggak usah sok jual mahal di sini. Kamu jangan cari perkara. Mika tuh ngomong bahwasanya sih Aurel tuh bisa kayak gini tuh berkat dia. Dan berkat kayak gini pun kita bisa bikin rumah, bikin beli kendaraan dan sebagainya. Jadi jangan bikin permasalahan ataupun ngerusak suasana ini, kata si Mika. Aurel pun kecewa sama si Mika. Kok malah Mika belain pria itu, bukan temannya sendiri. Dia lo udah ngelecehin aku gitu. Malah yang dibela malah cowok itu. Dan dia tuh ngungkit-ngungkit bahwasanya ya kerjaan inilah yang bikin kita jadi kayak gini. Dan seakan-akan semua itu karena dia. Sekarang Aurel harus nurut sama si Mika. Ya Aurel kecewa. Dia pergi dari tempat itu. Pergi dari tempat itu masuk ke sebuah gang. Jalan-jalan Aurel itu duduk di sebuah musola atau putro itu. Tiba-tiba terdengar dari suara dalam musola ada seorang guru ngaji perempuan yang sedang mengasih contoh atau memberi contoh cara membaca Al-Quran. Suara itu begitu merdu di telinga si Aurel ini. Begitu merdu dan begitu menenangkan. Seakan-akan tuh bacaan Al-Qurannya dia atau ayat-ayat suci Al-Qurannya itu mengkisahkan tentang perjuangan dan tentang ketabahan, tentang cobaan yang diberikan Tuhan dan bagaimana cara Tuhan memberikan jalan keluar. Aurel duduk termenung di situ, meresapi semua bacaan-bacaan Al-Quran itu.
Seakan-akan hidayah datang kepada si Aurel. Tak disangka dia duduk termenung dalam kenyamanan itu. Seorang wanita tuh keluar dari pintu musola. Melihat si Aurel duduk di situ, perempuan itu pun tanya, maaf Mbak, ada yang bisa saya bantu? Si Aurel kaget gitu, lagi enak-enaknya dengerin suara Al-Quran, tiba-tiba ada seorang wanita itu datang. Si Aurel pun ngomong, nggak apa-apa kok, saya cuma numpang duduk aja. Tadi suaranya mbaknya itu bagus banget, bikin aku tuh nyaman, merdu, terus ya seneng aja. Seakan-akan saya tuh beban hidupnya terkurangi gitu, atau terhilangkan. Kata-kata si Aurel. Akhirnya Aurel menceritakan kehidupannya. Dari zamannya dia kecil, zamannya dia jadi waria, dan sampai sekarang. Diceritakannya semua sama si wanita itu. Belum sempat si wanita ini merespon ceritanya si Aurel. Aurel malah pergi menuju rumahnya, pulang. Ternyata di sana udah ada Mika yang udah nungguin si Aurel itu. Si Mika itu ngomong, dia tuh minta maaf. Tadi udah ngomong kasar sama si Aurel. Udah kayak gitu. Si Aurel pun ya, udah, aku pengen istirahat dulu, aku pengen menenangkan diri. Hingga akhirnya dia tuh masuk ke rumah. Dia tuh hampir 3 hari tuh nggak mau keluar rumah. Dia tuh ditelepon sama si Mika, didatengin sama si Mika, dia tuh nggak mau nemuin. Intinya dia tuh mau keluar dari orkestra itu. Dia nggak mau lagi ikut orkestra dangdut lagi. Dia tuh menyadari bahwasanya semenjak dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kemarin, mendengarkan orang mengaji, dia tuh kayaknya selama ini perbuatanku salah. Aku pengen kembali lagi ke tempat atau ke jati diriku lagi. Aurel merasakan seperti itu. Dia ingin menjadi seorang putra yang dulu, menjadi seorang pria, bukan menjadi seorang waria. Akhirnya udah 1 minggu dia memikirkan hal itu. Akhirnya dia datang lagi ke musola yang kemarin dia dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Di sana ternyata masih ada wanita itu yang sedang mengaji anak-anak kecil. Setelah selesai mengaji, wanita itu pun keluar lagi. Dia bertemu dengan Aurel yang sudah menunggunya di pintu masuk. Ditanyainlah sama Aurel. Ngobrol mereka berdua, ngobrol. Intinya si Aurel ini ingin bertobat. Dia ingin berubah menjadi pria normal lagi. Dan dia itu meminta bantuan kepada wanita itu. Ya wanita itu sebut saja namanya Aisyah. Aisyah ngomong, ya aku cuma bisa bantu memperkenalkan Mbak sama pengurus masjid atau ketua masjid sini. Dia juga seorang kiai. Siapa tahu beliau bisa menuntun Mbak ke jalan yang benar lagi. Akhirnya mereka berangkat ke rumah ketua masjid itu atau kiai itu. Datanglah ke sana. Sesampainya di sana dia ceritakan semua keluh kesahnya. Dia ceritakan semua permasalahan hidupnya. Dan semua apa yang sudah terjadi pada kehidupannya selama ini. Sambil nangis Aurel di sana, sambil nangis. Nah akhirnya kiai itu pun ngomong bahwasanya ya ini adalah bagian dari ujian hidup. Dan beruntunglah putra ataupun Aurel ini mendapatkan hidayah dan hikmah. Hingga akhirnya dia tuh memutuskan untuk bertobat. Akhirnya pelan-pelan si Aurel atau si putra ini tuh dituntun masuk lagi ke agamanya untuk bertobat. Di sana tuh Aurel dituntun untuk membaca kalimat syahadat. Setelah membaca kalimat syahadat, dia tuh bertobat, suruh mandi, dan akhirnya sholat taubat. Si Aurel sekarang udah berubah menjadi putra, jadi pria yang normal pada umumnya atau dahulu kala lagi, putra yang dahulu kala lagi. Lama akhirnya dia di sana tuh belajar mengaji, belajar mendalami agama. Di putra itu udah berubah banyak, udah berubah jadi pria lagi. Setelah putra menjadi pria lagi, dia memberanikan diri untuk melamar Aisyah. Nah akhirnya si Aisyah pun menerimanya menjadi istri. Nah sekarang kehidupannya si putra udah bahagia, udah memiliki keluarga yang ia cintai dan harmonis. Nah begitulah kisahnya si putra ini, dari seorang waria akhirnya bertobat setelah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah semoga kita semua bisa mengambil hikmah, nilai-nilai penting dan manfaat untuk dijadikan contoh pada kehidupan kita. Nah, bagi kalian yang ingin mengirimkan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang punya cerita-cerita unik ataupun kisah-kisah menarik, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, sekian dari saya. Tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.